Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama yang berjudul The Lady Improper yang dirilis pada tahun 2019. Film berdurasi 108 menit ini menceritakan seorang wanita parubaya yang masih perawan. Lagi-lagi wanita kesepian. Kemudian bertemu seseorang koki yang bisa merubah hidupnya. Dan akan banyak pengencerotan pastinya. Penasaran? Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Siuman. Sebenarnya ia sudah memiliki suami, namun karena nggak mau ngencerit, katanya sih sakit. Ditinggalinlah si siuman ini. Giliran udah ditinggalin, ia malah kesepian. Sampai-sampai ia melampiaskan hal itu dengan memakan ayam bakar sambil membayangkan itu adalah sebuah anu. Hari-harinya selalu ia habiskan di sebuah rumah sakit karena siuman adalah seorang perawat. Suatu ketika ia sedang melayani pasiennya, namun pasiennya ini bawel. Kelihatannya sih anunya sakit dan pasien ini sudah nggak tahan mau ngencerot dengan pacarnya. Seakan-akan pasiennya itu pamer kepada siuman. Jadilah siuman marah-marah sampai salah membuat laporan. Akhirnya ia pun dipanggil oleh atasannya dan disuruhlah cuti selama 1 bulan. Mungkin kinerjanya kurang bagus karena banyak pikiran. Dan malam itu adalah malam ulang tahun ayahnya. Ia pulang untuk ikut merayakan pesta kecil-kecilan bersama keluarganya. Namun saat makan, ayahnya selalu menanyakan tentang suaminya itu. Ternyata siuman menyembunyikan keretakan rumah tangganya. Belum lagi ayahnya selalu membahas tentang pekerjaan dan gajinya yang menurutnya kecil. Akhirnya siuman meninggalkan meja makan dan tak disengaja alat serambi lempitnya terjatuh. Siuman kesal, masalah di rumah sakit pun belum selesai dan di rumah pun ayahnya malah menambah masalah. Setelah ayahnya tahu tentang keretakan rumah tangganya, siuman pun datang ke apartemen suaminya dengan membawa alat serambi lempit miliknya. Sepertinya siuman menyesal karena dulu sudah menolaknya. Mungkin sekarang ia ingin mencobanya lagi. Suaminya pun datang dan terlihat marah dengan kedatangan siuman. Kali ini siuman tidak ingin basa-basi. Ia pun langsung mengadu cocot sana-sini. Namun suaminya itu menolak karena semuanya sudah terlambat. Singkat cerita, ayah siuman jatuh sakit dan harus dirawat. Ayahnya terkena serangan jantung karena debat dengan seseorang yang akan menghancurkan bisnis restoran miliknya. Akhirnya setelah ayahnya sakit, siumanlah yang bertanggung jawab atas restoran itu. Esok harinya, saat siuman ke dapur ternyata sudah ada koki baru yang bernama Jiahu. Tanpa sepengetahuan siuman, ia memasak minyak cabai. Ya, itu adalah minyak cabai khas restorannya. Akhirnya hal itu membuat siuman teringat masa lalu bersama kedua orang tuanya saat masih utuh. Singkat cerita, siuman dan Jiahu pergi ke pasar. Mereka akan membeli bahan-bahan dapur. Terlihat jauh lebih mahir dalam memilih sayur-sayuran segar.
其實咁好睇啊！不好意思，先不下单了，谢谢。走先。喺呢度咪啦，呢啲新鮮啲啊。阿姐。 Saat itu Jiao menggoda penjual jahe dengan modal ketampanannya. Namun Siuman terlihat sangat kesal melihat Jiao terlalu tebar pesona ke semua penjual. Mungkin Siuman risih dengan kelakuannya. Sesampai di restoran, Jiao mencoba memasak resep barunya dengan dibantu oleh Siuman. Siuman begitu kaku karena sebelumnya ia tidak pernah mau memegang dapur. Resep barunya berhasil dihidangkan dengan sangat lezat. Siuman pun mulai terpikat dengan masakan Jiao. Esoknya Jiao terus mencoba membuat masakan-masakan baru. Kali ini ia memasak kari India. Siuman pun mencicipinya dan ternyata lagi-lagi masakannya selalu enak. Dari situlah Siuman percaya kalau Jiao adalah koki yang hebat. Malam itu Siuman pergi ke tempat balet dan sepertinya ia tertarik dengan kelenturan tubuh para baleria itu. Meskipun Siuman merasa dirinya begitu kaku, namun itu bukan menjadi masalah. Karena dengan latihan ia bisa menjadi seseorang baleria seperti mereka. Sepulang dari tempat itu, Siuman melihat Jiao sedang melakukan adu cocok dengan wanita si penjual jahe. Asuhnya mereka ngencrit di dapur hingga terdengar suara ngak-ngik-nguk. Siuman yang melihat itu menjadi ingin ngencrit, namun dengan siapa dirinya ingin melakukannya. Akhirnya ia pun kembali melampiaskannya dengan ayam bakar yang begitu menggugah selera. Hanya itu yang bisa dilakukannya untuk kepuasan dirinya. Esok paginya, Siuman terlihat berubah kepada Jiao setelah kejadian semalam. Siuman pun pergi ke tempat balet untuk latihan dengan pakaian sopannya. Ia mencoba melakukan gerakan yang sesuai instruksi dari pelatihnya. 大家 repeat 一下啲動作。One, two, three. Setelah selesai latihan, Siuman diberitahu oleh pelatihnya untuk menyewa seorang pria TPK, semacam cari jodoh gitulah. Pencarian jodoh pun dimulai. 不過自從我加入咗 Fit Fitness 之後咧，唔係你 miss 我。我表示我嘅誠意，我整咗3個時間籌備婚禮。咁婚禮主題方面啦，我想 Hello Kitty 啊嘛。我一直都有留意美國嘅市嘅，近排係紅。 Hingga akhirnya Siuman menemukan pria yang mau diajak ke tempat penginapan. Setelah Siuman selesai mandi, ia melihat pria itu sedang melakukan colai. Mungkin pria itu sudah tidak tahan, jadi adu cocok mereka pun gagal. Daripada kesepian, ia pun datang ke pesta topeng yang isinya orang-orang gabut. Siuman yang tidak punya pasangan merasa terasingkan di tempat itu. Namun saat berkeliling, ia bertemu dengan seorang pria yang sama kakunya. Ia mencoba memulainya. Mereka pun mulai menari dan tiba-tiba pikiran Siuman kembali mengingat mantan suaminya. Dan sepertinya si pria itu memang tidak cocok untuknya. Ia pun pulang dengan perasaan sedih karena tidak bisa menemukan pria yang sesuai dengan seleranya. Kali ini ia melampiaskannya dengan memasak. Namun Jiao mencoba menenangkannya. Karena ia begitu terlihat sangat kesal, akhirnya Siuman berhasil ditenangkan. Dan mereka melakukan adu cocok. Kali ini Jiao berhasil memasukkannya dengan perlahan. Oh tentu, karena masih perawan, ia begitu serapat. Akhirnya Siuman menemukan pria yang mampu mengerti keadaannya yang selalu takut adu cocok. Esok harinya, Siuman kembali ke tempat balet. Karena sudah ngentrit, akhirnya ia bisa melenturkan tubuhnya. Kini, Siuman dan Jiao sudah semakin dekat, dan tak ada lagi wanita kesepian. Karena Jiao selalu menghiburnya. Lagi-lagi mereka melakukan adu cocok di dapur. Selain mampu menghibur, Jiao pun bisa membuat Siuman menjadi sadar untuk menghargai jerih payah ayahnya. 講下我知啊，可能咁後來咧，你大廚未有人都開茶餐廳，錢
Singkat cerita, Siuman langsung menemui ayahnya di rumah sakit. Kini ia merawatnya dengan begitu tulus. Namun di sisi lain, Jiahou sedang bersama tukang jahit itu. Ia datang untuk melampiaskan rindunya kepada Jiahou. Namun tak lama pun, Siuman datang dan melihatnya. Ia terlihat sangat patah hati. Baru saja menemukan pria yang pas, namun pria itu sudah milik orang lain. Itu artinya Siuman sudah tidak memiliki harapan lagi. Siuman kembali makan ayam, namun kali ini normal. Saat ia makan, ia dihampiri seseorang pria yang katanya pelanggan di restorannya. Bahkan pria itu mengingat selama 17 kali datang, dan kali ini ia mengungkapkan bahwa ia menyukai Siuman. Mendengar hal itu, Siuman pun meresponnya. Esok paginya, pria itu datang ke restorannya dengan membawakan bunga untuk Siuman. Jiahou yang melihat itu hanya bisa terdiam. Singkat cerita, malam itu Siuman ada acara pertunjukan, dan ia diminta ditemani oleh pria berkacamata. Saat Siuman berlenggak-lenggok, pria itu menatapnya begitu tegang, sepertinya ketakutan, dan malah pergi meninggalkan Siuman. Esok paginya Siuman membawa sarapan yang sudah disiapkan oleh Jiahou. Kemudian melihat pakaian Jiahou yang sudah tertumpuk rapi, itu artinya Jiahou akan meninggalkan restoran. Sebelum pergi, ia memberikan kemantapan kepada Siuman. Jiahou pun berpamitan kepada ayah Siuman. Tak ada yang tahu sebab Jiahou mengundurkan diri dari restoran itu. Dan kini Siumanlah yang harus menggantikan posisinya. Sampai akhirnya ia bisa menghidangkan makanan kesukaan sang ayah, dan itu sangat-sangat enak. Setelah hubungan dengan ayahnya membaik, kini pria berkacamata yang bernama Ah Hakim kembali menemuinya. Sepertinya Ah Hakim memang benar-benar mencintai Siuman, namun kali ini Siuman menolaknya dan memilih menjadi wanita kesepian. Yang terpenting adalah kebahagiaan bersama ayahnya. Siuman pun memilih menutup restorannya dan melanjutkan hobi memasaknya dengan menjadi koki yang sangat hebat. Siuman bahagia dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini sehingga film ini kurang sempurna, anjing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, adalah jangan goblok. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.